memberikan ketenangan didengar oleh si mayit itu. Ya, jadi cari dalil ataupun ayat-ayat tersebut. Kemudian di samping si calon mayit yang sedang sakaratul maut ini, ingatkan amal-amal baik di masa lalunya. La ilaha illallah, Bu Haji, Masya Allah, Bu Haji mah ahli sedekah, Mama ahli sedekah, Papa orang baik, Papa, ini misalkan suami sendiri ya Bu ya, Papa mah insya Allah min ahlil khair, Mama bersaksi selama hidup sama Papa, Papa orang baik, Papa nggak pernah jahat sama orang, Papa tanggung jawab sama istri, sama anak. Jadi sebutin yang baik-baik. Jangan orang lagi proses sakaratul maut dibisikin yang enggak. Ini gara-gara abang dulu jahat sama saya nih. Ini gara-gara abang sama bini sama anak suka nyakitin. Ini begini nih. Oh itu nggak boleh. Jadi ceritakan kebaikan-kebaikan masa lalunya ya pada si mayit itu. Apalagi yang keempat, memakaikan wewangian dan menjauhkan sesuatu yang mengganggu kehadiran malaikat. Jadi pakaiin wewangian di sekitaran si mayit itu. Jauhkan perkara yang mengganggu kehadiran malaikat. Misalkan apa? Hadas besar, kalau ada kotoran, ya bekas junubnya langsung dibersihin dari si mayit itu. Jadi misalkan mayit itu sakit sudah sebulan 2 bulan berada di tempat tidur, proses sakaratul maut menuju wafatnya, yang kotor-kotor kita bersihin di sekitarannya. Ya, biar apa? Biar malaikat hadir ketika proses sakaratul maut tersebut. Patung-patung hindarin, bersihin semua, boneka-boneka pinggirin. Jangan ada sesuatu yang menghalangi malaikat masuk gitu ya. Kemudian yang kelima apa? Diajak membaca la ilaha illa anta. Itu kan lagi proses sakaratul maut kan, lagi gitu kan? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, atau la ilaha illallah 40 kali dibisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut gitu ya. Kemudian karena orang lagi sakaratul maut ini haus, Bu, haus katanya, bahkan air di lautan seluruhnya kita kasih sama orang yang lagi sakaratul maut, itu nggak akan menghilangkan rasa hausnya mereka. Maka kita minumkan air ke orang yang sedang proses sakaratul maut sambil dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Minumin. Ini adab-adabnya. Jadi kalau orang lagi sakaratul maut jangan malah bener nangis betul, boleh, atau kita mungkin sedih tapi tetap karena kita tahu ilmunya, praktekkan cara ini. Atau kalau kita bukan keluarga, kita orang lain, kasih tahu ke keluarganya, coba diminumin, bacain Fatihah, dituntun lisannya la ilaha illallah, la ilaha illa anta gitu ya ibu-ibu ya. Nah baru setelah diminumkan Fatihah ditalkinkan, kita syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ada sebagian yang masih bisa mengikuti, ada yang sebagian memang kelu sekali lisannya, tapi minimal kita ngelihat gerakan bibir atau lisannya itu seperti mengikuti walaupun gak jelas. Gitu ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Ditahlilkan, ismuzat, disebutkan nama Allah. Jadi kalau nggak bisa syahadat tauhid tadi, syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan panjang. Syukur-syukur si mayitnya bisa ngikut nih, calon mayitnya nih bisa ngikut. Tapi kalau nggak bisa, baru dengan kalimat tahlil yang lebih ringkas, la ilaha illallah. Kalau nggak bisa juga terlalu panjang ismuzat, cukup nama Allah, 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 gitu. Itu yang paling ringan, pendek, nggak ada lagi selain kata Allah, selain ismuzat tadi, Allah, Allah, Allah. Tetapi usahakan di awal dengan syahadat tauhid tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Menuntun si mayit bahwa di akhir hayatnya dia tetap bersyahadah, mentauhidkan Allah gitu. Tapi kalau sangat susah sekali, baru di akhir Allah, Allah, Allah gitu ya. Kemudian yang ke-8, qiraatus surataini, membaca 2 surah, yaitu surah Yasin. Yasin itu disebut dengan qalbul Quran.
Kenapa orang kalau lagi sakaratul maut atau kalau orang baru wafat dibacakan surah Yasin? Sebab Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Orang lagi sakaratul maut itu jantungnya berdegup kencang, gitu. Karena apa? Dia saking deg-degannya ibu-ibu, mau diambil ruhnya oleh malaikat. Bayangkan ya Allah, sakitnya itu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, ada yang dicabutnya seperti paku yang udah dibenamkan di dalam dinding. Dicabut, keras nggak? Susah nggak? Atau kita nyantolin paku ke pohon, udah kita ketok pakai palu, saking dalamnya, dicabut, keras nggak? Keras. Itulah gambaran dalam Al-Quran. Wan nazi'ati gharqa. Ada dua keadaan manusia yang dicabut nyawanya. Pertama, dicabut nyawanya dengan keras, sulit. Sebab apa? Sebab orang-orang yang dicabut nyawanya dengan sulit, mereka yang sudah mengikat mati dunia dalam hatinya. Makanya dicabut nyawanya sulit. Berat tinggalin dunia, udah kadung cinta. Wan nazi'ati gharqa. Ya Allah, dunia dia taruhnya di sini nih, diikat mati. Ini kayak ibu-ibu, saya ambil analogi gini. Ibu-ibu ngikat tali sepatu, diikat mati, pas dibuka lagi sulit nggak? Susah. Tapi kalau diikatnya sekadarnya, enak nggak ditariknya? Nah itu yang ikat sekadarnya, itu gambaran wan nasyitati nashta, diambil nyawa dengan lembut. Itu kayak narik tisu, Bu. Kayak ngambil kapas. Jadi tipe yang kedua, ada orang yang dicabut nyawanya dengan sangat mudah. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah mereka yang tidak mengikat dunia dalam hatinya, cukup digenggam. Dunia cuma jadi wasilah kedekatan buat Allah, kepada Allah. Gitu. Mudah-mudahan kita di golongan yang kedua ya. Insya Allah sakit mah sakit betul, semua merasakan sakit. Hatta itu Nabi Muhammad lagi dicabut nyawa ya Allah. Yang disebut apa? Ummati, ummati ya Allah. Kumpulin semua rasa sakit sakaratul maut ke saya ya Allah. Jangan dirasain oleh umatku, kata Nabi. Saking sakitnya. Allahu Akbar. Ya, maka orang yang lagi sakaratul maut atau yang baru wafat itu lagi anget tuh badannya kan, bacain surah Yasin sebagai qalbul Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Yang kedua apa? Surah Ar-Ra'd. Ini dibacakan dua surah ini ya. Qiraatus surataini Yasin dan Ar-Ra'd gitu ya. Kemudian kalau orang Ar-Ra'du ya. Kalau orang yang sakaratul maut itu sudah melewati fase sakaratul mautnya, biasanya kan udah tuh diambil nyawanya Bu dari kaki sampai ujung kepala ya. Allah katanya udah syukur-syukur dia bisa ngikutin minimal tadi Allah dah. Apa yang harus dilakukan? Pejamkan matanya, dipejamkan matanya. Kan ada sebagian yang wafat dalam keadaan matanya melek, tidak tertutup. Pejamkan matanya, kemudian panggil ahli medis ya, orang-orang yang ahli di bidangnya untuk dicek. Nah ini teknis sebenarnya, untuk dicek, dilihat. Jadi kan kita nggak bisa mastiin. Kadang ada kita sangka sakaratul maut ternyata pingsan gitu, ya. Atau kita nyangka pingsan ternyata wafat, begitu ya. Ini banyak gitu kejadian seperti ini. Maka panggil ahli di bidangnya, ahli medis, suruh dicek, minta surat ketetapan. Oh menurut dokter, perawat atau orang yang ahli ini sudah tidak ada, denyut jantungnya tidak ada, nadinya tidak ada dan lain sebagainya. Itu biasa dicek gitu ya. Kemudian apalagi? Letakkan kapas di hidung mayit. Letakkan kapasnya itu ya. Dan tadi ditutup matanya. Sebagian ada yang meletakkan tangan mayit di atas perutnya, tangan kiri di bawah tangan kanan gitu. Ini namanya kaifiyat adab al-muhtadar. Bagaimana tata cara orang-orang yang hadir saat melihat saudaranya sedang sakaratul maut. Jadi sebelum mengkafani, memandikan, mensolatkan, ini dulu yang harus dilakukan. Satu keluarga baca Quran. Ya kalau sudah tadi Yasin, Ar-Ra'd, ayat-ayat yang lain, surah yang lainnya.
Ada lagi Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, atau Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, ila akhir ayat. Itu dibacakan. Silakan. Jadi jangan bergosip ataupun yang lainnya kecuali untuk menenangkan keluarga. Misalkan ada istri yang ditinggalkan wafat suaminya, kita datang, kita salaman dulu, tenangkan dulu, baca Quran dulu, baru ke yang sedang mendapat musibah, ditenangkan sambil diajak zikir. Jadi kalau orang lagi terpukul dengan kehilangan, jangan malah, emang gimana ceritanya bu? Emang gimana? Emang jam berapa wafatnya? Perasaan masih sehat ya? Terus begini-begini ya katanya. Jangan banyak ditanya. Terus jangan yang kedua, jangan apa? Jangan ngomong ikhlas ya, sabar ya. Lebih ikhlas sabar dia daripada kita. Jadi kalau kita bilang ikhlasin aja biar redha, ini mah ketentuan Allah, dia juga tahu itu. Nah itu jangan pernah menyakiti orang dengan kata-kata tersebut. Jadi cukup diusap pundaknya. Ya Bu Haji, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim, ajak zikir. Astaghfirullahaladzim, Allah la ilaha illallah. Itu nenangin orang yang sedang terpukul karena kehilangan orang tercinta. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik, berarti kan sudah nih, sudah wafat si mayitnya. Tadi ditidurkan sudah, cari tempat atau di atas tempat tidur ya. Jadi jangan ditaruh di lantai juga bu, nggak boleh, itu kasihan mayitnya. Cari tempat tidur ya yang sekiranya bisa ditidurkan si mayit tersebut, ditutupi dengan kain, baik area muka ataupun badannya, seperti itu. Jadi auratnya jangan terlihat sama sekali, ya itu. Nah sudah pada proses itu, baru biasanya kan orang melayat datang ya, dan itu proses selanjutnya adalah memandikan. Ya tadi sama seperti keadaan yang tadi. Jadi kalau pas dia lagi sakaratul maut keadaannya kurang lebih sudah keadaan demikian gitu. Karena kan kita sudah tahu prosesnya, menghadap ke kiblat gitu ya. Jadi arah wajahnya itu menghadap ke kiblat. Gitu. Itu ditidurkan, ditutupi, dibacakan Yasin, surah Al-Qur'an yang lainnya, didoakan. Baru proses selanjutnya adalah memandikan. Ada ininya, ada modelnya? Oh iya, silahkan ibu. Ya. Silahkan baca itu lagi juga nggak apa-apa. Jadi ini begini, ini bukan proses sesudah ataupun ini bukan proses saat sakratul maut ataupun setelah wafat. Artinya dibaca lagi dia proses sakratul maut boleh, dibaca setelah dia wafat juga boleh. Jadi ini adab-adab yang harus dilakukan oleh orang yang hadir saat menyaksikan orang menuju kematian, gitu. Jadi dia baca Yasin, Ar-Rahman tadi, baik itu lagi sakratul maut ataupun setelahnya, setelah wafat itu boleh, gitu. Jadi tidak ada waktu yang diwajibkan harus sebelum wafat atau gimana, enggak. Jadi ini prosesnya tadi ditalkinkan dan lainnya. Kalau dia sudah wafat, mari silahkan dibaca Yasinnya dan lain sebagainya gitu. Itu kan orang di situ banyak, jadi berkumpul saling. Ya ibu. Oh iya Allah. Iya iya. Arahnya ya, betul. Jadi gini bu, menghadapkan ke arah kiblat hukumnya sunnah, bukan wajib. Sunnah itu kan artinya dikerjain berpahala, ditinggalin nggak berdosa. Ya, kalau itu hukumnya wajib maka berdosa kalau nggak dihadapin ke kiblat. Nah kita melihat tadi keadaan-keadaan yang tadi. Kalau misalkan wafatnya sedang di tempat yang tidak tidak memungkinkan, misalnya rumah sakit atau mungkin mohon maaf ya ibu-ibu ya, ada yang wafatnya itu di atas pesawat, ada yang di atas kapal laut, ada lagi yang mungkin di tengah hutan, ya. Jadi kan itu sunnahnya orang-orang yang hadir di sekitar, kalau memang tempatnya memungkinkan silahkan hadapkan mayitnya ke arah
kiblat, istiqbalul kiblat. Gitu ya. Sudah siap? Apa? Boleh. Enggak, jadi jangan kayak gini. Kalau gini kan nggak kelihatan. Kita ngumpul aja. Ini kan jadi praktek gitu ya.